Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Banyak di antara kita pasti bertanya-tanya, kalau ada iklan yang masuk ke YouTube kita, terus iklannya iklan pinjaman online atau bank konvensional yang berbau riba, apakah kita termasuk makan dari penghasilan yang riba? Beberapa waktu lalu saya sempat disinggung sama teman saya. Dia bilang, ente kan main di YouTube. YouTube itu kalau penghasilannya dari riba, ya itu termasuk orang-orang yang makan hasil riba. Akhirnya beberapa waktu lalu itu saya sempat ikut pelatihan broadcasting. Nah, salah satu pematerinya itu adalah Kiai Haji Ais. Beliau pengasuh pondok pesantren An-Nida Bekasi. Terus kemudian juga beliau salah satu komisioner Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Kota Bekasi. Kesempatan itu tidak mau saya lewatkan begitu aja. Akhirnya saya tanya sama Kiai Ais itu, Kiai, saya mau tanya, kalau YouTube kita iklannya adalah riba, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan penghasilan riba di dalamnya? Nah, gimana jawabannya? Tonton di video berikut ini. Ambil contoh misalnya, ketika kita memiliki kekuasaan atas diri kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan syariat, dengan kita meninggalkan sesuatu yang dituntut oleh syariat. Ibaratnya kalau kita pakai aliran-aliran di dalam Islam, posisi kita adalah posisi paham qadariyah. Kita punya kemampuan. Kalau di dalam paham qadariyah, maka pahala dan dosa itu ya sebetulnya kita yang menentukan. Kita berbuat baik ya karena kita mau berbuat baik, kita berbuat jahat ya karena kita ingin berbuat jahat. Disitulah posisi daripada paham qadariyah. Tetapi kebalikan dari paham qadariyah adalah paham jabariyah, di mana seseorang menganggap dirinya tidak memiliki kekuasaan kepada dirinya atau kekuasaan atas dirinya sendiri, sehingga semuanya itu diserahkan atau dianggap sebagai keputusan Tuhan. Jadi kita berbuat baik itu karena kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kita berbuat jahat itu juga merupakan kehendak Allah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi kalau yang nanya ini kan tadi dari PCNU, ya saya tambahkan saja, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah berada di tengah-tengahnya. Bahwasanya manusia itu memiliki kekuatan untuk berbuat sesuatu, tetapi kekuatannya itu pun semuanya atas izin dan juga iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada di tengah-tengah lah. Nah, ini bagaimana kalau kita coba kaitkan dengan iklan yang menyantel ataupun yang menempel di dalam konten YouTube kita? Pada poin-poin tertentu, pada saat-saat tertentu kita tadi disampaikan tidak memiliki kemampuan untuk memilah-milih iklan. Tidak bisa memilah-milih advertising, iklan yang masuk ke konten YouTube kita. Dan kita menerima imbalan daripada konten yang kita posting setelah ditonton oleh sekian banyak orang, di-subscribe oleh sekian banyak orang, lalu kita dapat upah dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk sesuatu yang haram kita gunakan atau boleh kita gunakan? Kalau menurut kitab, nah,
kalau menurut kitab namanya ada kitab Mizan Kubro. Mizan Kubro itu kitab fikih yang isinya adalah memandang segala sesuatu dari dua kacamata. Ada kacamata musyaddad, ada kacamata mukhaffaf. Kalau musyaddad itu memandang segala sesuatunya secara rigid. Kalau mukhaffaf memandang sesuatunya itu lebih fleksibel. Nah, jadi jawaban saya normatif saja sesungguhnya. Kalau kamu mau menggunakan pendapat yang musyaddad, sangat-sangat rigid, maka uang yang berasal dari sesuatu yang haram, riba itu kan haram, kita yakini haram, maka itu kan nggak boleh. Tetapi kalau kita pakai dalil yang mukhaffaf, yang ringan, yang agak-agak fleksibel, kan kita nggak tahu, Ustaz, kita kan nggak tahu itu uangnya dari iklan yang haram ataupun subhat. Ya, kita juga nggak tahu dapat berapa rupiah dari iklan tersebut dan seterusnya. Maka sesungguhnya ya kan kita masih bisa memanfaatkan uang tersebut. Nah, jadi memang kalau bertanya di dalam ranah fikih, ulama selalu dikembalikan lagi kepada tadi itu ada musyaddad, ada mukhaffaf. Ya. Nah, jadi kalau saya bertanya lagi kepada antum, apakah antum itu menerima uang dari channel YouTube yang antum punya? Ya, selama itu antum menganggap apalagi kontennya sholawat dan segala macam, ya ambil saja, ya, dimanfaatkan saja. Jangankan iklannya iklan Kredivo, YouTube-nya itu punya siapa emang? Iya. Emang YouTube punya Raja Salman. YouTube punya siapa itu? Jadi jangan terlalu ribet-ribet. YouTube punya siapa YouTube? Punya Fir'aun atau punya Abu Lahab atau punya siapa itu? Kan kita bisa telusuri punya siapa. Jadi ya agak terlalu berlebihan juga lah. Kecuali tadi antum itu memang punya kekuatan. Contoh kekuatan begini, punya media televisi. Antum bisa pilih sendiri. Oh, ini iklan yang berbau riba, saya nggak terima untuk tayang di televisi saya. Ya. Atau yang di endorse dah, yang lebih gampang di YouTube kan banyak endorse tuh. Saya di endorse sama minuman bir bintang 0 alkohol. Nah, itu agak subhat itu walaupun 0 alkohol tapi kan bir bintang. Pesannya ya nggak bagus lah. Saya nggak mau di endorse pakai bir bintang. Saya maunya di endorse pakai cap orang tua. Gitu. Itu berarti Anda punya kekuasaan untuk diri Anda sendiri. Tapi kalau dalam persoalan YouTube, itu nggak ada kekuasaan di situ. Ya. Jadi kalau menurut saya sih ya Bismillah adalah. Paling kontennya konten yang baik ya, konten yang benar ya, sholawat dan segala macam. Tapi Anda nggak pernah ngeprank yang jadi supir taksi online kan? Enggak Ki. Enggak berani. Sultan dari Arab loh. Enggak Ki. Ya mungkin nanti bisa berbagi lah kontennya channel YouTube-nya ke teman-teman yang bisa nambah-nambahin subscribe gratis. Siap Ki. Oke, jadi ya, jadi ada musyaddad, ada mukhaffaf, kita mau pilih yang mana itu? Ya. Kemudian, Nah, itu dia jawaban KIs. Sangat membantu untuk saya, untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya juga mungkin ternyata dibolehkan dan tidak termasuk orang-orang yang riba. Jadi pandangan-pandangan miring tentang per-YouTubean, terutama yang kaitannya sama riba, sudah terjawab oleh KIs. Oh iya, saya mohon maaf karena saya ngerekamnya pakai handphone. Saya nggak kepikiran bawa kamera waktu pelatihan broadcasting itu. Jadi seadanya aja, yang penting tidak mengurangi esensi dari jawaban-jawaban KIs tadi. Segitu aja penjelasan saya tentang riba yang berada di iklan YouTube.
Semoga bermanfaat untuk diri saya, bermanfaat juga untuk teman-teman yang kontennya positif, tapi ketika dapat iklan riba boleh. Yang penting membuat konten-konten yang positif, konten-konten yang mengajak kepada perdamaian. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.